Kemarin ada nanya sama gue, main jazz itu susah nggak? Jawabannya susah banget, tapi ada alasannya. Gue bakal ceritain apa yang gue lewati dan secara step by step paling efisien buat kalian. Jadi sebelum gue ikut jazz itu gue sebenarnya backgroundnya klasik ya. Gue nggak pernah enjoy, nggak pernah berkembang. Dan gue rasa kalian yang nonton di sini pasti beberapa merasa begitu juga. Les di tempat yang salah atau belajar sesuatu yang tidak mengikuti goals kalian. Jadi ada titik terendahnya di mana setiap kali gue les itu gue udah nggak pernah latihan, gue bener-bener yang penting kelar aja. Disitulah di mana gue memberanikan diri untuk keluar dan akhirnya pindah ke jazz. Di situ umur gue 15 dan disitulah hidup gue berubah. Gue jadi kenal banyak banget orang, gue jadi mulai ngonten. Itu semua dimulai dari keberanian diri gue untuk berkata bahwa ya ini sebenarnya bukan path yang gue mau. Jadinya gue pindah ke path yang baru ini, yaitu jazz. Jadi main jazz itu susah atau enggak, itu tergantung goals kalian. Kalau kamu suka jazz, ujung-ujungnya sesusah apapun pasti dilewati dan pasti menjadi gampang. Cuma kalau emang udah nggak sesuai dengan tujuanmu, contohnya tujuanmu ngiring worship. Tapi kalau kalian contohnya les klasik, menurut saya itu nggak mendukung. Mending kalian belajar les worship, di mana kalian akan jadi harmoni, kalian akan jadi jam terbang lebih banyak, dibanding belajar hal yang sebenarnya tidak align dengan goals kalian. Nah, jadi buat kalian yang udah tahu goals kalian nih, kalian pengen masuk ke jazz, ini strategi step by step, ada 4. Yang pertama, kalian pelajar yang namanya basic harmony. Jadi basic harmony itu apa? Basic harmony itu dari arti interval, arti scale mayor, minor, 4 basic chord, yaitu chord augmented, chord diminished, chord mayor, dan chord minor. Itu kalian pelajari dulu. Yang kedua, kalian belajar yang namanya progresi dan voicing. Progresi itu apa? Progresi itu adalah perpindahan chord ke chord lainnya. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya ada chord dari C ke A minor, itu adalah progresi chord. Nah, progresi chord ini banyak sekali cara manipulasinya. Dari line cliche, secondary dominant, dan lain-lain. Nah, ini bakal lama nih. Tapi kalian bakal explore banyak sekali possibility, dan itu yang akan menjadi sangat menarik. Lalu, setelah belajar progresi chord, kalian harus belajar yang namanya voicing chord. Voicing chord itu cara kita menyuarakan suatu chord. Jadi kalau contohnya C mayor kan bisa main C mayor 7, C7, C9 sharp 11 13. Nah, itu ada cara-caranya tersendiri. Nah, kalian akan explore itu pelan-pelan juga. Stepnya begini. Kalian pelajari dulu yang namanya voicing 7. Itu mayor 7, 7 dan lain-lain. Setelah voicing 7, kalian pelajari yang namanya extensions. Itu yang mulai 9, 11 dan 13. Yang ketiga, kalian belajar namanya comping. Jadi comping itu cara mengiringi suatu lagu. Nah, jazz itu banyak sekali genre-nya. Bossa nova, bebop, swing, balad, dan lain-lain. Itu kalian harus explore pelan-pelan. Ini yang menjadi sangat seru juga. Kenapa namanya step by step? Karena kalau kalian langsung loncat ke step 3, pasti kesusahan. Karena ini depend sama step 2 depend sama step 1. Jadi pelan-pelan dulu aja. Yang terakhir, kalian akan pelajari namanya improvisasi. Improvisasi itu cara kalian, yang biasanya piano solo tuh. Jadi kalian main aransemen out of the blue. Nah, ini sebenarnya ada triknya. Makanya kalian harus pelajari yang namanya, yang pertama, pentatonic scale. Ini sangat enak untuk improvisasi. Yang kedua, kalian pelajari yang namanya blues scale. Sampai situ aja, nggak perlu sentuh-sentuh yang aneh kayak octatonik dan lain, itu nggak perlu. Kalian sentuh 2 ini dulu aja, kalian bisa jadi jago jazz. Jadi begitu video YouTube kali ini. Bagi kalian yang sebenarnya enjoy, gue sebenarnya sering free webinar, kalian tinggal daftar di link di bio untuk topik yang saya rasa bisa membantu kalian.